Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga Allah senantiasa menurunkan hujan yang bermanfaat buat kita semuanya. Tadi pagi saya berangkat dari Salatiga menuju Bangsri karena mertua saya di Bangsri, bapak-bapak, ibu-ibu. Hujan setar dari Salatiga sampai Bangsri hujan. Lanjut ke Zabisa hujan lagi. Masya Allah, memang full. Biasanya juga kalau di Salatiga subuh nanti sebelum subuh baru berhenti. Ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih senantiasa memberikan nikmatul iman, nikmatul hidayah, sehingga keadaan apapun, susah, terang, panas, hujan, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan hatinya untuk mudah mendatangi majelis ilmu. Dan ketika kita hadir di majelis ini artinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita yang ada di majelis ini. Jadi buktinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda ataupun bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri kita adalah Allah akan memahamkan hamba itu dalam urusan agama. Allah mudahkan dia hadir ke majlis ilmu. Allah mudahkan dia untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim, yang mana di situ banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu disyukuri nikmat ini, yaitu nikmat ringannya melakukan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan al-uqubah, memberikan hukuman kepada ahlul maksiyah. Jadi ketika kita melihat nikmat dan musibah itu, jangan dilihat susah ataupun enaknya. Sesuatu yang enak belum tentu itu nikmat. Dan sebaliknya sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan diri kita, itu belum tentu musibah. Tergantung sudut pandang kita melihatnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kemudahan urusan hidup kita, apa-apanya dipermudah, keinginannya dituruti, hajatnya terkabul, apabila dengan kemudahan itu menjadikan si hamba makin dekat, makin taat, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya nikmat. Apabila kemudahan hidupnya, hajatnya dipenuhi,
urusannya dimudahkan. Akan tetapi dengan sekian banyak kemudahan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia semakin lupa, semakin lalai, maka nikmat itu bukan nikmat, akan tetapi musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan panjang umur pada kita semuanya. Kita masih bisa berjumpa di tanggal 24 Januari. Berapa Rajab? Masih Rajab ya? 24 Rajab juga sama. Yang mana bulan Rajab adalah masuk di antara arba'atun hurum, 4 bulan haram di antara 12 bulan yang ada. 4 bulan haram itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa keutamaan dari bulan Rajab itu sendiri? Bulan Rajab sendiri karena bulan haram, di situ sangat dianjurkan sekali kita untuk memperbanyak taubat, memperbanyak zikir, meningkatkan amal solih, introspeksi diri, karena kebaikan amal solih ibadah seorang hamba yang dilakukan di bulan haram Allah lipat gandakan berkali-kali lipat dibanding amal yang biasa kita lakukan di bulan biasa. Maka dari itu nih, Rajab masih ada beberapa hari, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan cara menghadiri majelis ilmu yang mana di atas kita ada malaikat yang menaungi kita, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga menyebutkan nama-nama yang ada di majelis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang indah dari seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, menyebutkan perkataan salah seorang salaf. Qala ahadu salaf, Rajabun karrih wa Sya'banu kal ghaim wa Ramadan kal matar. Kata beliau, bulan Rajab itu ibarat ar-rih, angin. Kemudian nanti setelah Rajab sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, wa Sya'banu kal ghaim. Bulan Sya'ban itu ibarat awan. Wa Ramadan, kemudian setelah Sya'ban kita masuk bulan Ramadan, Ramadan kal matar, ibarat hujan. Artinya antara angin, awan, hujan bagi tumbuhan, ini adalah 3 faktor yang menentukan subur tidaknya tumbuh kembang pepohonan, sayuran, tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Maka apa hubungannya? Beliau melanjutkan perkataannya, wa man lam yasqi wa man lam yazra' fi Rajab. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, maksudnya dia tidak mempersiapkan amal, pemanasan amal di bulan Rajab. Kemudian walam yasqi fi Sya'ban, dia amalnya tidak disirami, tidak dia pertahankan, dia pupuk di bulan Sya'ban. Kemudian fa kaifa ayyahsuda fi Ramadan, terus bagaimana dia mengharap di bulan Ramadan nanti dia bisa panen, dia bisa ibadah secara maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan, ketika seseorang yang belum terbiasa olahraga rutin, kemudian dia ingin olahraga lari maraton 2 kilometer tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, padahal sebelumnya dia jarang olahraga, ataupun olahraga apapun itu, dia tidak pernah olahraga, tidak pernah pemanasan, kemudian tiba-tiba dia pengen olahraga, lari 2 kilometer, ngebut. Maka kira-kira apa yang terjadi pada orang itu? Otomatis karena enggak pernah olahraga, tidak ada pemanasan, kemungkinan dia cedera besar, kecapean. Akhirnya sekali olahraga
karena cedera, kecapean, besoknya tidak akan olahraga lagi, mutung. Begitu juga kalau kita kiaskan dengan sebuah amalan yang kita tidak persiapkan di bulan Rajab ini, kemudian kita sirami di bulan Sya'ban nanti, kita berharap maksimal beribadah. Di bulan Ramadan apakah mungkin? Kita lihat fakta yang terjadi di banyak masjid-masjid di masyarakat. Ketika Ramadan datang, berbondong-bondong kaum muslimin semangat dadakan. Di pekan pertama, sebelumnya nggak ada pemanasan ibadah terlebih dahulu. Tilawatul Qur'annya tidak diasah terlebih dahulu, tidak pemanasan. Amal yang lainnya juga. Kemudian di satu pekan pertama dia memasuki bulan Ramadan, dia ngegas, ingin mengejar fadilah bulan Ramadan. Sholatnya maksimal, sholat malamnya, tarawehnya, tilawatul Qur'annya. Baru 1 minggu jeglek, capek fisiknya, futur, mutung. Sehingga apa yang kita lihat di masjid-masjid di masyarakat, mungkin di kampung kita masing-masing. Perhatikan Bapak Ibu, kalau di Salatiga saya sudah banyak, karena kalau Ramadan memang jadwalnya keliling ke masjid-masjid ngimamin. Pekan pertama penuh, pekan kedua mengalami kemajuan, kemajuan softnya berkurang. Pekan ketiga berkurang lagi. Pekan keempat 10 terakhir yang seharusnya dia mengencangkan ikat pinggang, yang di situ ada fadilah-fadilah yang luar biasa, dia tidak kuat down. Maka dari itu, ibarat orang olahraga perlu pemanasan, begitupun seorang hamba. Jikalau dia ingin melakukan ibadah secara maksimal, memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya, menggapai fadilah-fadilah yang ada, maka dari sekarang kita pemanasan terlebih dahulu. Jamaah 5 waktunya kita perhatikan dengan baik, jangan sampai telat. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, mungkin pemanasan puasa sunnahnya Senin Kamis, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan sudah siap, sehingga kita ngegas nggak masalah. Insya Allah tidak akan cedera, karena kita sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita muhasabah. Mumpung kita masih berada di awal tahun, jangan sampai setahun ke depan tidak ada perbaikan amal kita dibanding tahun yang lalu. Kalau Syekh Mula Al-Qari di dalam kitabnya beliau menyebutkan apa yang perlu dimuhasabahi. Beliau mengatakan ai hasaba a'malaha. Introspeksilah, muhasabalah amal-amal kita. Kalau berbicara tahunnya, tahun 2005 kita lihat ke belakang kemarin, 2024 bagaimana amal kita? Apakah sudah maksimal? Apakah belum? Apa yang sudah bagus? Apa yang belum? Apa yang perlu ditinggalkan? Hasiba a'malaha wa ahwalaha wa aqwalaha. Omongan kita kemarin itu bagaimana diingat-ingat? Kita masih kasar kepada kedua orang tua. Komunikasi kita dengan tetangga masih belum baik. Kemudian banyak kata-kata kotor yang masih kita keluarkan, dimuhasabahi. Fa in kanat khairan, apabila kita melihat tahun kemarin itu sudah baik, hamidallah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan hati kita di dalam ketaatan ini. Kita sudah sering melakukan kebaikan, kalau memang kita melihat itu sudah baik, sudah bagus, jangan berbangga diri atas pencapaian amal yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun bisa membolak-balikan hati, agar Allah senantiasa menetapkan hati ini dalam kebaikan, sehingga di 2025 ini kita masih senantiasa bisa melanjutkan kebaikan yang sudah kita lakukan di tahun 2024 kemarin.
Kemudian beliau mengatakan wastadraka ma fataha, dan mengejar ketinggalan apa-apa kebaikan yang mungkin sempat kita teringat sekarang. Ya Allah, kemarin tahun 2004 itu banyak sekali peluang saya untuk melakukan kebaikan. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kelebihan harta, fisik yang sehat, kemudahan urusan, akan tetapi nikmat ini belum hamba gunakan dengan semaksimal mungkin, maka dimaksimalkan qabla ayyuhasaba fil uqba. Karena sebelum kita muhasabahi ini, sebelum nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ waktunya Allah hisab amal-amal kita. Sebelum Allah hisab, maka alangkah baiknya kita hisab diri kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini dalam keadaan hujan, semuanya lumayan banyak, sedikit banyak tidak mengurangi kebaikan pahala kita yang ada di majelis ini. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tiba-tiba qadarullah ada sesuatu yang terjadi di jalan, misalnya, hanya misal saja, meninggal di tengah jalan pulang dari majelis ilmu ini, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka dia berada di jalan Allah, dia mati dalam keadaan syahid, insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga dinyatakan secara tegas, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, ini garis bawahnya, dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian para ulama juga menjelaskan yaltamisu fihi ilman di sini adalah menuntut ilmu agama. Tanda kurung, bukan berarti adik-adik ya ilmu umum tidak penting, tidak. Ini konteksnya berbicara tentang ilmu keagama. Dua-duanya penting, ilmu agama, ilmu umum, tapi dalam Islam ada yang namanya afdaliyat. Ada yang lebih afdal, yang mana ilmu agama lebih utama daripada ilmu umum. Dan pembahasan ini Nabi mengatakan di garis bawahi, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka apa janjinya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan Masya Allah, forum seperti ini juga di samping yang pertama yang harus kita niatkan adalah niat untuk thalabul ilmi. Yang kedua adalah kita niatkan untuk silaturahmi antar, mungkin ini majelis ta'limnya berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, yang biasa ikut pengajian di Ustadz Fulan, kemudian sepekan sekali berkumpul di Zabisa. Maka niatkan juga majelis ini sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi. Apa manfaatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata beliau, barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, kemudian Allah panjangkan umurnya, tidak hanya dipanjangkan umurnya, akan tetapi umurnya Allah panjangkan dalam keberkahan. Karena banyak hamba yang Allah panjangkan umurnya hanya untuk menambah dosa saja. Tidak, akan tetapi ketika seorang hamba melazimkan dirinya, merutinkan menjalin tali silaturahmi dengan saudara sesama muslimnya dalam keadaan apapun, maka janjinya adalah Allah akan memanjangkan umurnya dalam keberkahan. Artinya makin panjang umur, makin panjang amalnya,
makin berkah hidupnya, makin berkah umurnya, dan insya Allah nanti di ujungnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil waktunya, mengambil ajalnya, maka dia dipastikan akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah Arab. Pasti semuanya ini sudah hafal ini, apalagi anak-anak santri ini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang tak berbuah. Artinya la yanfa', tidak bermanfaat. Salah satu contoh yang perlu kita perhatikan ataupun kita tanyakan dalam diri kita ketika kita sering menghadiri majelis ilmu, kemudian setelah kita selesai menghadiri majelis itu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidaknya adalah salah satunya ini. Silahkan cari dalam diri kita masing-masing. Satu, sudah dipastikan ketika ilmu itu tidak bermanfaat, maka ketika ilmu hanya menjadi ilmu pengetahuan semata. Jadi sebatas dia menambah informasi saja. Orang yang sering ikut pengajian majelis ta'lim ingin dikatakan orang yang paham agama, orang yang soleh dan lain sebagainya. Ataupun banyak yang terjadi fitnah sekarang ini, justru semakin banyak dia menghadiri majelis ilmu, dia semakin pandai, semakin pintar membantah, menyalahkan saudaranya yang berbeda dengan dirinya. Banyak sekarang. Itu salah satu tanda berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dia sering ngaji, sering menghadiri majelis ta'lim, setiap pekan pindah-pindah tempat. Akan tetapi seiring dengan seringnya dia ngaji, tumbuh satu penyakit, yang mana penyakit ini waliyadzubillah jangan sampai menghidap di dalam diri kita. Karena penyakit ini yang menjadikan iblis Allah usir dari surga. Penyakitnya adalah ana khairum minhu. Banyak orang semakin paham agama, semakin banyak ngaji, banyak yang justru dia merasa bahwasanya saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari enggak pernah ngaji fulan. Saya rutin ngaji, dia pakaiannya seperti ini, belum syar'i, belum sunnah dan lain sebagainya. Ada terbetik dalam diri kita, kita sering ngaji, ini hati-hati. Jangan sampai ada. Karena pada prinsipnya ketika ilmu itu benar dan ketika seseorang menghadiri majelis ilmu dan ilmunya bermanfaat, sudah dipastikan salah satu tandanya adalah dengan ilmu itu dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tambahnya ilmu, dia makin berani, tidak memperhatikan hudud-hudud, batasan larangan-larangan Allah, sudah dipastikan berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadikan seorang hamba itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan seorang hamba makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya ilmu, justru dia akan semakin melihat dirinya bahwasannya dirinya masih banyak kekurangan. Itu ketika ilmunya bermanfaat. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati banget ini diperhatikan penyakit iblis itu ya. Dalam surat Al-A'raf, sebenarnya Allah itu, iblis kan di surga,
Kemudian Allah ingin ngetes sejauh mana ketaatan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahlah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi enggak mau. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Wahai iblis, apa yang menghalangimu? Kamu tak suruh sujud kepada Adam, kok enggak mau? Jawabannya apa? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku itu dari api. Api itu simbol kegagahan, keren, menyala, membara. Takbir. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Kenapa aku kok disuruh sujud? Akhirnya diusirlah karena penyakit ini. Masya Allah. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum menuntut ilmu ini, yang perlu kita ingat-ingat adalah urusan niat ini. Urusan niat. Karena niat itu sesuatu yang dianggap sepele, sesuatu yang kadang kita sendiri terlewatkan. Datang ke taklim ya hanya datang saja, datang ke majelis ilmu datang saja, datang mau sholat ya sholat saja. Tidak, kadang menggampangkan. Padahal yang namanya niat itu harus terbetik, paling tidak dalam hati. Ada sebagian pendapat yang harus dilafadzkan dengan lisan, tapi sebenarnya terbetik dalam hati. Niat. Saking pentingnya niat, sampai Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan hadis niat itu di urutan yang pertama dalam kitabnya. Kitab apa, mas-mas? Kayangan Imam An-Nawawi. Arba'in Nawawi, sesuai namanya ya, Masya Allah. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi innamal a'mal, sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Dan barang siapa yang niat hijrahnya, nah ini untuk para santri, ila dunya au yusibu au imra'atin yatazawwajuha, ada di sebagian tempat, tidak di sini insyaallah. Jadi menghadiri majelis taklim pengen cari jodoh. Wah, pengen cari istri solehah katanya. Cari di majelis taklim, bukan tujuan utamanya nyari ke majelis ilmu dulu, tapi niatnya ila dunya usibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha, ingin cari jodoh. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hijratuhu ila ma hajara ila. Ya udah, dapatnya dapat jodoh nanti, enggak dapat pahala. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikuatkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Imam Jarnuzi mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru ila Allah min a'malil akhirah bi husni niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Kata beliau Imam Jarnuzi, betapa banyak orang yang melakukan amal dunia. Secara kasat mata itu kita melihat bahwasannya amalan itu amalan dunia. Tapi ketika dihisab amalan itu, ternyata Allah tahu hatinya. Kemudian Allah berikan pahala akhirat, sehingga dia dengan amalan itu Allah masukkan ke surganya. Amalannya tuh ringan, karena niatnya bihusni niyah, niatnya baik. Contohnya, dalam hadis disebutkan,
Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat, ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki, yataqallabu fil jannati, dia mondar-mandir di surga. Para sahabatnya pada bengong aja. Wah, kira-kira ini orang amalannya apa ya? Para sahabat itu ketika diceritakan surga langsung menggebu-gebu, penasaran, ingin tahu. Sedang mondar-mandir di surga. Yataqallabu fil jannati, ternyata amalannya amalan sepele. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Dia biasa menyingkirkan ranting-ranting pohon yang menghalangi gangguan jalan. Orang lewat disingkirkan. Kalau sekarang mungkin musim hujan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada lubang bolong, dia tempel. Ada mungkin pisang yang ketika orang lewat berbahaya kepleset, dia ambil. Ternyata dari amalan itu Allah ridho. Dia, Allah masukkan surga hanya lewat amalan ringan yang biasa dia lakukan. Karena niatnya karena Allah. Kemudian lanjutan perkataannya tadi, betapa banyak amalan yang mungkin kita lihat seseorang yang membangun pesantren, membangun masjid, sedekah dan lain sebagainya. Itu kan secara kasat mata, wow, pahala tok isinya itu. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata hangus. Nilainya sedikit, pahalanya pahala amalan dunia. Kenapa? Bisu niyah. Karena niatnya jelek, niatnya buruk, niatnya salah, walaupun membangun masjid, walaupun membangun pesantren, walaupun rajin sedekah, umroh, bolak-balik dan lain sebagainya. Ada sebuah perkataan indah dari seorang penyair Arab, namanya Ibrahim Jamal. Dalam kitab Rawa'i'ul Adabil Arabi, beliau mengatakan, la tu'ti litumdah wa la tamdah litu'ta. Ini nasihat buat orang-orang yang bersedekah nih. Janganlah engkau sekali-kali memberi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan sebaliknya engkau memuji orang lain untuk diberikan, untuk diberi sesuatu oleh orang lain. Ini banyak terjadi di kalangan di pemerintahan kita, di dunia pejabat itu banyak. Memuji-muji atasannya. Kemungkaran yang dilakukannya dia anggap biasa saja. Kebijakan-kebijakan yang menzalimi rakyatnya dia puji-puji habis. Tujuannya apa? Litu'ta, untuk diberikan. Sehingga kalau sering muji-muji gitu dikasih jabatan nanti. Enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pepatah Arab di atas tadi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Artinya ilmu doang, pengetahuan saja, kemudian tanpa ada action amal dari ilmu yang kita dapatkan, maka la yanfa', tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang hanya semangat beramal saja tanpa didasari oleh ilmu, maka apa yang terjadi? Dia akan tersesat. Seseorang yang hanya semangat ibadah tanpa didasari oleh ilmu, dia akan tersesat. Bahkan ibadahnya tidak sah, bahkan lebih parah lagi, dia justru akan mendapatkan dosa. Karena ada sebuah prinsip dalam ilmu usul fiqh, ada sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadat at-tahrim.
asal segala sesuatu dalam urusan ibadah semua itu hukum dasarnya adalah haram ibadah kita. Maka apa kata para ulama? Fala yajuzu lil insani ay yata'abbadallaha bi'ibadatin illa idza warada dalilun minasyari yakunu tilkal ibadah bikauni tilkal ibadah masyru'ah. Enggak boleh melakukan ibadah seorang hamba itu sebelum ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah-ibadah yang sudah bukan masalah khilafiyah, yang seperti salat, zakat, puasa, haji, taraweh ketetapannya sudah jelas. Taraweh ada yang 11 rakaat, ada 23 rakaat. Kemudian dia dengan semangatnya sholat tarawih tanpa dasar ilmu, hanya semangat ibadah saja, sehingga dia mengklaim bahwasanya saya kurang marem kalau tarawih hanya 23 rakaat. Saya pingin 100 rakaat biar keren pahalanya. Maka apa yang didapat? Bukannya dapat pahala karena tanpa didasari ilmu, yang dia dapatkan adalah lelah dan dosa. Maka ilmu tanpa amal percuma, enggak dapat pahala di sisi Allah. Amal doang semangat tanpa ilmu bisa hangus juga, bahkan dapat dosa. Ada puasa yang sudah jelas-jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang disyariatkan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Nabi Daud kalau kurang marem, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Mungkin ada seorang hamba juga, kalau hanya sehari puasa, sehari tidak kurang keren. Saya pengen lebih sangar, puasa 3 bulan berturut-turut. Bukan masalah keren-kerenan, tapi tidak ada dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah pentingnya ilmu. Maka dari itu ibu-ibu, agar setiap amal yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ilmui terlebih dahulu dari setiap amal yang kita lakukan. Bagaimana? Ya salah satunya adalah kalau santri-santri ya ikut di pendidikan sekolah, baca-baca buku. Ibu-ibu yang sudah tidak sekolah juga bukan berarti tidak terkena kewajiban untuk mencari ilmu. Masih banyak, masih terkena selama masih ada nafas. Banyak sekarang media, Facebook, YouTube, kajian di mana-mana kita bisa hadiri. Termasuk diantaranya adalah menghadiri majelis yang ada di Zabisa ini, yang insya Allah rutin Nabi Teguh ya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat insya Allah memberikan keberkahan buat pesantren ini dan juga keberkahan buat jamaah yang hadir di majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dalam Islam merupakan pondasi asas pondasi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmunya benar, maka secara otomatis ibadah dia akan benar. Apabila pondasinya kuat, pondasi sebuah bangunan, maka bangunan itu pun akan kokoh dan kuat. Dan dari ilmu inilah kita bisa beribadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang syarat syah diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 cara. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ini urusan hati, tidak bisa ngotak-ngatik kita, masing-masing kita sudah ikhlas atau betul. Yang kedua, ittiba, mengikuti tata cara sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengetahui tata caranya kalau tidak ada ilmunya? Contoh gampangnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah
bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, maka mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah Allah untuk mengetahui terlebih dahulu. Ketika kita ingin mengetahui zat Allah dengan baik, kita beribadah Allah dengan baik, tidak mensekutukannya, tidak menduakannya. Ada ilmunya, ada namanya ilmu tauhid, ada namanya ilmu akidah. Dan ilmu tauhid, ilmu akidah harus tertancap dalam diri kita. Salah satunya adalah meyakini bahwasannya Islam adalah agama yang terbaik yang ada di bumi ini. Keyakinan dalam diri kita, yang lain buruk. Tapi walaupun nanti ketika kita berbaur di masyarakat, ya keyakinan ini kan khusus pribadi kita. Keyakinan kita ini paling baik, satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah. Agama yang mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Tapi bukan berarti ketika kita bermuamalah dengan masyarakat, kita menjelekkan tetangga kita, berlaku kasar, tidak menghormati tetangga kita. Itu juga berbahaya. Ada sebagian kaum muslimin yang saking memegang doktrin dalam dirinya bahwasannya Islam itu agama yang terbaik, keyakinannya paling benar, sehingga tanpa diimbangi didasari oleh ilmu yang lain dengan masyarakat yang non muslim ataupun yang berbeda agama, dia acuh tak acuh, cuek. Dan ini berbahaya. Berbahayanya apa? Perhatikan ancaman Nabi SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan, mengancam seperti ini, wallahi la yu'min. Ini dikhitobkan kepada orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan 3 kali, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Qila man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang engkau ancam Rasulullah sehingga kita orang-orang yang beriman itu tidak beriman gitu. Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang beriman, orang yang salat, orang yang haji, orang yang zakat, orang yang sedekah, akan tetapi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tindak tanduknya, kejelekan, kejahatan dirinya, sikapnya, ucapannya tidak membuat aman tetangganya. Itu Rasulullah ancam tidak beriman. Bahkan Nabi mengajarkan ketika tetangga kita walaupun non muslim sakit, ya nggak apa-apa, dijenguk, ditengok, dikasih hadiah. Ada tetangga kita yang kelaparan, orang beriman yang berkelebihan rizki diperintahkan untuk berbagi rizki dan lain sebagainya. Begitu indah ajaran Islam. Maka itu ada ilmunya ketika ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariatnya, akidah, ya ada ilmu akidah, ada ilmu tauhid dan lain sebagainya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalnya kita ingin sholat dengan baik dan benar. Di situ juga ada yang namanya fikih sholat. Karena kalau orang yang mengatakan, ada juga aneh, sebagian orang mengatakan saya ingin memahami Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran yang murni, dengan percaya dirinya. Karena kalau hadis itu ya perkataan Rasulullah juga tidak 100% benar. Padahal Allah mengatakan Nabi kalau ngomong itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW kalau ngomong itu dari hawa nafsu, bukan. Ketika Nabi ngomong itu in huwa illa wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian redaksinya dari Nabi, itu hadis. Dia percaya diri, saya ingin beragama Islam sesuai dengan Al-Quran saya. Tidak, nggak bisa. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau prinsipnya seperti itu, silahkan cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita mau belajar sholat dengan baik yang benar, mau 1000 kali bolak-balik enggak akan ketemu cara sholatnya. Cara sholat dijelaskan oleh hadis
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang namanya fikih salat, perlu ilmunya. Kemudian ketika seseorang ingin berzakat, juga ada ilmunya, fikih zakat, banyak tebel-tebel bukunya. Ada cerita lucu ya, sekaligus ya motivasi, ini bagus sih, bagus, cuma karena tidak punya ilmunya ya salah juga. Seperti ini, saya punya jamaah yang intinya menceritakan bahwasannya setiap bulan dari hasil bisnisnya, hasil jual belinya, dia mendapatkan keuntungan, kemudian setiap bulannya itu dia potong zakat 2,5%. Saking semangatnya, setiap bulan niatnya dia mewajibkan diri untuk zakat. Salah tidak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau niatnya wajib zakat? Salah. Kalau mau sodakoh tiap bulan, tiap minggu silahkan tanpa dibatasi nominalnya. Akan tetapi ketika dia mewajibkan zakat malnya 2,5% setiap bulan, itu salah. Karena zakat mal itu ada syaratnya. Ketika nisabnya terpenuhi, ketika haulnya terpenuhi, baru di situ jatuhlah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ketika belum, ternyata setiap bulan juga haulnya belum selesai, tapi kepake ke kebutuhan keluarga, pendidikan anak, bayar hutang dan sebagainya, tidak ada kewajiban. Nah, itu karena belum ada ilmu zakatnya. Pentingnya ilmu, Masya Allah. Kemudian dalam urusan dunia pun, urusan bisnis, urusan kedokteran, teknik sipil, yang perempuan tata boga dan lain sebagainya, ada ilmunya juga. Dan memang Islam mengajarkan keseimbangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mas-mas santri, Imam Syafi'i kenal? Yang benar. Ustadz enggak kenal, Ustadz cuma tahu aja. Kalau kenal belum pernah ketemu soalnya. Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hatam Al-Quran berapa tahun? 7 tahun. Kemudian hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik yang tebalnya 800 sekian halaman. Umur berapa? 10 tahun. Dan menghafalnya yang luar biasa lagi. Beliau bisa menghafal kitab Muwatta Imam Malik itu hanya membutuhkan waktu 9 hari saja. Kecerdasannya luar biasa. Yang perlu kita tiru, kenapa bisa cerdas seperti ini? Ketika ibundanya ditanya, wahai ibunda, apa resep yang menjadikan putra ibu secerdas, sesoleh, sepinter ini? Maka resepnya ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, simple. Perhatikan sedetail mungkin, jangan sampai ada harta haram yang masuk menjadi dagingnya, masuk ke mulutnya, kemudian tumbuh menjadi dagingnya. Sampai saking hati-hatinya waktu itu Imam Syafi'i masih kecil, sedang digendong-gendong sama ibunya, kemudian ditinggal oleh ibunya ke warung mau membeli sesuatu, nangis. Maka sama tetangganya refleks, dibawakanlah susu di apa ya namanya ini, istilah Jawanya, wis cokoli gitu ya, diminum ke susunya. Kemudian terdiamlah karena nangis terus, dikasih susu berhenti. Ibunya tahu apa yang dilakukan ibunya kira-kira. Langsung Imam Asy-Syafi'i kecil dimasukkan jarinya ke mulutnya supaya apa? Supaya susu yang diminumnya keluar lagi. Karena saking hati-hatinya dikhawatirkan itu barangnya syubhat atau haram. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti ini terkait tentang keseimbangan. Jadi seorang muslim itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dia cari ilmunya. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan akhirat, ada juga cari ilmunya.
Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dua-duanya juga dengan ilmu. Nah, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama santri-santri, ada sebagian santri juga yang doktrinnya seperti ini. Ilmu umum itu tidak penting. Ada yang umumnya umum banget, ada yang agamanya dicuekin, ada yang agamanya semangat, umumnya ditinggalkan. Tidak. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Suruh nyari akhirat. Tapi perhatikan di ujungnya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasib kamu di dunia juga. Kamu haji juga perlu uang, kamu bangun masjid juga perlu uang, kamu ingin menjadi orang yang baik, ahlus sedekah juga perlu uang dan lain sebagainya. Artinya yang seimbang. Walaupun makna seimbang di sini tentu bukan berarti 50% banding 50. Tidak semua makna seimbang itu 50-50. Tetap porsi agama lebih banyak daripada umumnya. Cuma yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ekstrim kanan, jangan sampai ekstrim kiri. Artinya apa? Terlalu semangat mengejar ilmu dunia dengan cara merupakan akhirat, dan ada yang benar-benar hanya akhirat saja, melupakan dunianya. Ada saudara kita sampai meninggalkan ya keluarganya kemana, dakwah di mana-mana, sehingga kewajiban nafkah anak istrinya terzalimi. Cara seperti itu juga tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung waktu masih hujan, ini bertepatkan di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di sore hari, rintik-rintik hujan, waktunya mustajab untuk doa. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun ini kita doakan pemimpin negeri ini, dan negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kemudahan kepada pemimpin kita sehingga ketika mereka bisa menunaikan amanah dengan sebaiknya, maka kemaslahatan yang terjadi buat rakyatnya juga akan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. Ya Allah, perbaikanlah keadaan pemimpin kami, berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihatnya yang baik kepada mereka. Ya Allah, perbaikanlah keadaan setiap pemimpin urusan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih, wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umat ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Anugerahkan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina dhiya'a wa li absarina jalaa'a ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Masukkanlah kami ke surgamu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu wahai Zat yang Maha Pengampun segala dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan dalam menjalankan syariat-Mu, mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, dan berpegang teguh kepada agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.